Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi perekonomian Indonesia. Selamat menyaksikan. Halo, nama saya Hilwa Syafira Barkah. Saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu pengertian ekonomi. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah ekonomi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti keluarga, dan nomos yang berarti peraturan, aturan, dan hukum. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang yang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pengertian ekonomi Indonesia. Perekonomian yaitu kegiatan yang terjadi di kala sekarang maupun nanti yang menyangkut individu, kelompok, maupun lingkungan. Sejarah ekonomi Indonesia terbentuk atas lokasi geografisnya yang terletak di antara persilangan samudra dan benua dunia. Sumber daya alam yang melimpah berupa hasil tani dan bumi, serta penduduk yang tinggal di penjuru kepulauan yang membentuk dasar dari perkembangan negara Indonesia. Munculnya kontak dengan perdagangan internasional melalui mitra asing yang datang untuk berdagang juga ikut berperan penting dalam perkembangan Indonesia berupa kedatangan pedagang dari India, Cina, Arab, dan Eropa yang ikut mengeksplorasi rempah-rempah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai sejarah pengertian ekonomi Indonesia. Pada awal abad ke-17, Verenigde Oostindische Compagnie, salah satu perusahaan multinasional pertama dalam dunia sejarah, telah mendirikan basis operasional mereka di Kepulauan Indonesia untuk memonopoli rempah-rempah dunia. Pada tahun 1800, Hindia Belanda merupakan salah satu negara terbesar yang menerima manfaat finansial dari monopoli perdagangan komoditas Nusantara di pasar internasional melalui hasil tani seperti teh, kopi, kina, karet, dan kelapa sawit. Hasil buminya seperti minyak, batu bara, timah, dan tembaga. Hindia Belanda berubah menjadi Republik Indonesia setelah Perang Dunia Kedua. Pada awal abad ke-21, Indonesia berkembang menjadi kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, sekaligus sebagai kekuatan ekonomi negara berkembang di dunia, mengantarkan Indonesia menjadi anggota G20, The Group of 20, dan masuk sebagai negara industri. Nama saya Hilwa Syafira Barkah. Saya akan menjelaskan poin 3, yaitu sistem perekonomian Indonesia. Sistem ekonomi adalah suatu aturan dan tata cara untuk mengatur perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk meraih suatu tujuan. Jadi, sistem ekonomi ini yang mengatur masyarakat agar masyarakat tersebut dapat meraih tujuan mereka. Nah, sistem perekonomian setiap negara ini memiliki beberapa faktor, diantaranya adalah ideologi bangsa, yang kedua sifat dan jati diri bangsa, dan yang ketiga struktur ekonomi. Sistem perekonomian Indonesia tentunya dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya yang pertama adalah sistem perekonomian pasar liberalis atau kapitalis. Sistem ekonomi ini diatur oleh kekuatan pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Sistem ekonomi ini juga dianut oleh beberapa negara, di antaranya Eropa dan Amerika Serikat. Sistem perekonomian pasar liberalis ini memiliki kelebihan, di antaranya produksi didasarkan kebutuhan masyarakat dan kualitasnya terjamin. Nah, selain itu memiliki kekurangan, di antaranya adalah lebih rentan terjadinya krisis dan dapat menimbulkan monopoli. Yang selanjutnya adalah sistem perekonomian perencanaan, etatisme atau sosialis. Sistem ekonomi ini merupakan ekonomi yang diatur oleh negara. Jadi, sistem ekonomi ini diatur sepenuhnya oleh negara. Nah, sistem ekonomi ini dianut oleh beberapa negara, di antaranya Kuba, Rusia, Korea Utara, dan negara komunis lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin Rusmawati.
Di sini saya akan melanjutkan materi tentang sistem perekonomian Indonesia yang sebelumnya telah disampaikan oleh Hilwa Syafira Bareka. Sistem ekonomi selanjutnya adalah sistem ekonomi demokrasi. Adalah suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Terdapat dua ciri dalam sistem perekonomian ini. Yang pertama adalah ciri positif. Ciri positif terdapat 7 poin. Salah satunya adalah fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh pemerintah. Ciri kedua yaitu ciri negatif. Dalam ciri negatif terdapat 3 poin, yaitu sistem private liberalisme, sistem etatisme, dan persaingan tidak sehat. Sistem selanjutnya adalah sistem ekonomi kerakyatan, di mana pada sistem ini masyarakatlah yang memegang aktif dalam kegiatan usaha. Pemerintah hanya menciptakan iklim bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan dalam bidang dunia usaha. Pemerintah juga menetapkan ketetapan pada sistem ini, yaitu pada nomor 4 MPR 1999. Sistem ini diberlakukan sejak tahun 1998. Terdapat 5 ciri dalam sistem ekonomi kerakyatan. Salah satunya adalah menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja. Selanjutnya adalah perkembangan sistem ekonomi sebelum Orde Baru. Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, banyak tokoh-tokoh negara saat itu telah merumuskan bentuk perekonomian yang cocok bagi bangsa Indonesia. Sebagai contoh, yaitu Muhammad Hatta. Semasa hidup, ia mencetuskan ide bahwa koperasilah yang cocok bagi dasar perekonomian Indonesia karena sangat tepat dengan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu saling tolong-menolong. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor ekonomi. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang pertama ada sumber daya alam. Pertumbuhan ekonomi bisa menunjukkan sisi positifnya bila suatu negara memiliki sumber daya alam yang memadai dan dibutuhkan oleh banyak negara. Yang kedua ada infrastruktur. Pemerintahan Jokowi di periode 14 sampai dengan 2019 kemarin sangat mementingkan pembangunan infrastruktur. Yang ketiga ada sumber daya alam manusia. Sumber daya alam manusia bukan cuma sumber daya alam saja ya. Ada sumber daya alam manusia. Sumber daya manusia juga menjadi faktor penentu pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Yang keempat ada teknologi. Zaman sekarang sudah semakin canggih. Teknologi pun menjelma sebagai faktor yang menentukan bagi pertumbuhan ekonomi. Yang kelima ada hukum dan kebijakan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selanjutnya tentu saja hukum dan kebijakan suatu negara. Contohnya, pertumbuhan ekonomi bisa bergerak di bidang positif bila didukung dengan kebijakan yang ramah industri. Terima kasih. Faktor ekonomi. Faktor yang membuat pertumbuhan ekonomi melambat ada 5. 1. Rendahnya akses kesehatan pendidikan di Indonesia sendiri. Masih banyak kelompok masyarakat yang sulit mendapatkan akses kesehatan dan pendidikan yang memadai. Padahal kesehatan dan pendidikan salah satu faktor yang meningkatkan produktivitas masyarakat. Oleh sebabnya, kelompok ini sangat sulit untuk bekerja lebih produktif karena keterbatasan akses tersebut. Pemerintah sendiri telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memberikan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang adil bagi semua orang. Salah satu lewat BPJS Kesehatan dan bantuan operasional ke sekolah. 2. Kurangnya infrastruktur yang diperlukan. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia di daerah mengalami ketimpangan. Sebut saja Jawa, lebih maju ketimpangan daerah timur. Karena Jawa merupakan pusat pemerintah dan memiliki infrastruktur yang memadai. Sementara di timur sana, infrastruktur baru memulai dikebut beberapa tahun belakangan ini. Padahal sumber daya alam di sana sangatlah berlimpah dan dimanfaatkan dengan baik untuk mengenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia. 3. Tidak adanya kepastian investasi. Investasi bisa membantu pertumbuhan ekonomi suatu negara, tapi sayangnya investor ogah mengolaksasikan asetnya ke negara yang tidak memberikan keuntungan di masa
depan bagi mereka. 4. Kondisi politik yang tidak stabil seperti sekarang. Kondisi politik yang tidak stabil juga menimbulkan ketakutan bagi para investor. Contohnya seperti pertarungan politik antara oposisi dan koalisi yang terjadi secara terus-menerus dan menimbulkan ketidakpastian iklim investasi. 5. Korupsi. Maraknya korupsi apalagi yang melibatkan keuangan negara jelas menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Maraknya kasus korupsi juga membuat iklim investasi menjadi tidak stabil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Windy Aryani. Di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian pada masa Presiden Soekarno. Pada masa Presiden Soekarno merupakan masa perbaikan pasca penjajahan. Pada saat itu produksi pangan mengalami kenaikan, namun belum mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk. Produksi beras pada tahun 1956 adalah 26% lebih tinggi dari produksi pada tahun 1950, tetapi impor beras masih diperlukan. Pada tahun 1949, Menteri Keuangan Sajafuddin Prawiranegara melakukan gunting Sajafuddin atau Sarning yang bertujuan menghapus inflasi. Rakyat diwajibkan menggunakan uang pecahan Rp5 ke atas dan dipotong menjadi 2 potong dengan ketentuan sebelah kanan masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi nilainya tinggal setengah, sedangkan sebelah kiri diserahkan kepada pemerintah untuk diganti oleh obligasi negara, yaitu tanda hutang negara. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai perekonomian Indonesia pada masa Presiden Soekarno. Pada tanggal 25 Agustus 1959, semua mata uang rupiah didevaluasikan sekitar 75%. Semua mata uang diturunkan nominalnya, seperti tindakan yang mengurangi jumlah mata uang yang beredar dari 3,4 miliar menjadi 2,1 miliar. Inflasi yang sangat tinggi mengakibatkan harga-harga barang naik menjadi 500%. Selama 1965, harga beras pun ikut naik menjadi 900% setiap tahunnya. Pada masa Presiden Soekarno, pada tahun 1963, Indonesia berhasil memenangkan kembali Irian Barat. Bung Karno pun menciptakan musuh baru, yakni Malaysia. Adanya TNI dan PKI. Koalisi ini pecah dengan pembunuhan kudeta dan kontra kudeta pada 1 Oktober 1965. Kini inflasi dan korupsi menjadi masalah utama bagi kepemimpinan Soekarno. Jumlah uang yang beredar menjadi 2 kali lebih besar pada tahun 1965. Pemerintah pun mengharapkan alokasi anggaran, dan tanpa adanya anggaran, belanja dan pengawasan pun tidak efektif. Selain itu, pasar gelap dan penyelundupan pada bentuk-bentuk penyimpanan lainnya yang telah mengurangi pengawasan ekonomi pemerintah pada tingkat yang sangat kronis. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jumari. Saya akan menjelaskan perekonomian Indonesia pada masa Presiden Soeharto. Pada masa awal Orde Baru, pembangunan ekonomi Indonesia maju pesat mulai dari pendapatan per kapita, pertanian, dan pembangunan infrastruktur. Permulaan awal Orde Baru, program pemerintah berusaha dalam penyelamatan ekonomi nasional, terutama pada pengendalian inflasi. Pada awal tahun 1966 terjadi inflasi sekitar kurang lebih 650%, menyebabkan kurang lancarnya pembangunan yang sudah direncanakan pemerintah. Setelah itu dikeluarkanlah TAP MPRS nomor XX111-MPRS-1966 tentang pembaruan kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Lalu Kabinet Ampera membuat kebijakan mengacu pada TAP MPRS tersebut, antara lain 1. Mendobrak kemacetan
ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan ekonomi tersebut, seperti rendahnya penerimaan negara, tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran negara, terlalu banyak dan tidak produktifnya ekspansi kredit bank. Yang kedua, debirokratisasi untuk memperlancar kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga, berorientasi pada kepentingan produsen kecil. Untuk melaksanakan langkah tersebut, maka ditempuh cara-cara tersebut sebagai berikut. 1. Mengadakan operasi pajak. 2. Cara pemungutan pajak baru bagi pendapatan perorangan dan kekayaan dengan menghitung pajak sendiri dan pajak orang lain. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sifak Mustafa ingin melanjutkan materi tentang perekonomian di masa Presiden Soeharto. Dalam sebagian pihak, ada kelompok pertama yang mengacu pada peran yang dimainkan oleh Amerika Serikat jauh sebelum peralihan kekuasaan di tahun 1965. Amerika Serikat telah memplot strategi ekonomi versi mereka dengan memakai tangan orang-orang Indonesia. Orang-orang yang oleh David Ransom disebut Mafia Berkeley melalui program beasiswa ke Universitas California dan pendidikan di sekolah staf komando Angkatan Darat atau dalam kurung SESCOAD. Sejak awal 1960-an, Amerika berusaha mengintrojeksikan paradigma ekonomi yang berorientasi liberal kapitalis terhadap para ekonom sivil dan kelompok militer Indonesia. Dan hal ini sebagaimana telah kita uraikan di latar belakang permasalahan, bahwa produk ekonomi Indonesia yang mengadopsi sistem ekonomi dari Barat, dalam hal ini Amerika, tentu saja kita bisa menggunakan pendekatan teori independensi, di mana perbedaan antara konsep negara pusat dan negara pinggiran Indonesia pada waktu ini dinilai sudah mau mengikuti Amerika. Ya, walaupun dalam realita perkembangan teori lepas landas dari Rostow Indonesia masih dinilai belum begitu mumpuni. Sistem dengan teori dependensi yang kita lihat pada masa era Orde Baru ini memang pernah membawa Indonesia pada kondisi perekonomian yang sangat stabil dan bahkan diperhitungkan di dunia. Dan ini salah satu menjadi sebuah kekuatan besar yang menjadikan Indonesia disepertikan macan di Asia. Konsep negara pinggiran Indonesia lah yang menjadikan Amerika sebagai sentral atau negara pusat untuk memajukan Indonesia. Dalam pandangan teori dependensi dan aplikasinya adalah pelita yang dimulai oleh Orde Baru ini menjadikan sebuah adopsi teori Rostow oleh Indonesia. Adapun kondisi ekonomi pada era pasca runtuhnya Orde Baru itu begini. Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia, disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas, dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi pun meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran yang awalnya dipimpin para mahasiswa yang meminta pengunduran diri Presiden Soeharto, di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. 3 bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ke-7. Soeharto kemudian memilih sang wakilnya, Bapak Presiden B.J. Habibie, untuk menjadi presiden ketiga Indonesia. Pada masa ini, pemerintah lebih menitik beratkan pada sektor bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi ini berkaitan dengan industri dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Mungkin sekian perekonomian pada masa Presiden Soeharto. Lanjut ke pembahasan berikutnya yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu perekonomian Indonesia pada masa Presiden B.J. Habibie. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Nur Ihsan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perekonomian Indonesia pada masa Presiden B.J. Habibie. Presiden B.J. Habibie merupakan presiden pertama di era reformasi. Presiden B.J. Habibie mewarisi kondisi kacau pasca penurunannya Presiden Soeharto karena
Pada saat itu Indonesia sedang mengalami krisisnya ekonomi, sehingga kesejahteraan rakyat Indonesia semakin menurun. Langkah pertama yang dilakukan oleh Presiden B.J. Habibie untuk mengatasi krisis ekonomi Indonesia pada saat itu antara lain, yang pertama, mendapatkan kembali dukungan dari Dana Moneter Internasional atau IMF dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Perkenalkan, saya Julianti. Saya di sini akan melanjutkan yang telah disampaikan oleh Wulan. Langkah selanjutnya yang dilakukan B.J. Habibie itu satu, merekapitulasi perbankan dan menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. 2. Mengeksekusi beberapa bank bermasalah. 3. Menaikkan nilai tukar rupiah. 4. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan oleh IMF. Adapun kebijakan yang dilakukan pada masa pemerintah B.J. Habibie di era reformasi. 1. Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. 2. Pelaksanakan Sidang Istimewa PMS 1998. 3. Melakukan reformasi di bidang politik. 4. Pemilihan umum tahun 1999. 5. Pelaksanakan referendum Timor Timur. 6. Reformasi di bidang ekonomi. 7. Reformasi bidang hukum. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alfiani Ayu Lestari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perekonomian Indonesia pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dimulai pada 20 Oktober 1999. Pada tahun 2000, beberapa indikator menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi nampak menguat. Pertumbuhan ekonomi meningkat lebih tinggi dari yang diperkirakan, yakni menjadi 4,8%. Beberapa faktor seperti membaiknya permintaan domestik, masih kompetitifnya nilai tukar rupiah, serta situasi ekonomi dunia yang membaik, telah memungkinkan sejumlah sektor ekonomi, termasuk sektor usaha kecil dan menengah atau UKM, meningkatkan kegiatan usaha mereka, baik untuk konsumsi domestik maupun ekspor. Beberapa kemajuan juga dicapai, misalnya proses restrukturisasi perbankan, penjadwalan kembali utang luar negeri pemerintah, serta penyelesaian masalah bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI antara Bank Indonesia dan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi didorong oleh nilai tukar yang kompetitif dan ekspor non-migas, menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan kegiatan investasi semakin meningkat. Halo, perkenalkan saya Meliani. Di sini saya akan melanjutkan yang telah disampaikan oleh Ayu. Tekanan kenaikan harga menjadi lebih besar dengan adanya kebijakan pemerintah untuk mengurangi berbagai subsidi guna mendorong pembentukan harga berdasarkan mekanisme pasar serta kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil atau PNS. Dan di tahun 2000, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penyesuaian di bidang harga dan pendapatan yang antara lain mencakup pengurangan subsidi bahan bakar minyak, kenaikan tarif dasar listrik, tarif angkutan, cukai rokok, serta kenaikan gaji PNS, TNI, dan Polri, serta upah minimum regional. Bidang politik. Kabinet pertama Gus Dur, Kabinet Persatuan Nasional, adalah kabinet koalisi yang beranggotakan berbagai partai politik, PDIP, PKB, Golkar, PPP, PAN, dan Partai Keadilan, non-partisipan dan TNI juga ada dalam kabinet tersebut. Gus Dur kemudian melakukan reformasi pemerintahan. Reformasi pemerintahan adalah membubarkan Departemen Penerangan, senjata utama rezim Soeharto, dalam menguasai media. Reformasi kedua adalah membubarkan Departemen Sosial. Bidang ekonomi.
Masa pemerintahan Gus Dur diisi dengan kunjungan ke negara-negara ASEAN, Jepang, Amerika Serikat, Qatar, Kuwait, dan Yordania untuk menjalin kerjasama dengan dunia internasional. Salah satu upaya besar Gus Dur yang signifikan adalah membuat etnis Cina merasa lebih nyaman tinggal di Indonesia sehingga mereka tidak membawa modal yang mereka miliki ke luar negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Elki Purnama. Di sini saya akan menjelaskan perekonomian Indonesia pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri. Kinerja ekonomi Presiden Megawati Soekarno Putri lebih baik. Dari sudut ekonomi, pemerintahan yang dipimpin Megawati Soekarno Putri masih lebih baik daripada presiden sebelumnya. Presiden Megawati Soekarno Putri yang hanya berlangsung selama 3 tahun dari 2001 sampai 2004 berhasil meningkatkan pertumbuhan industri pengolahan sebesar 6,4%. Selain parameter tersebut, Presiden Megawati Soekarno Putri juga berhasil menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi Indonesia dari luar negeri. Aspek lainnya adalah harga sembako. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, harga sembako masih terjangkau karena rata-rata inflasi bahan makanan sebesar 4,8%. Di bidang politik, Presiden Megawati Soekarno Putri berkewajiban memegang teguh amanah untuk melaksanakan agenda reformasi tersebut, dengan instrumen utamanya melalui identitas reformatif tersebut. Saya Muhammad Chandra Rosid. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang tadi disampaikan oleh Muhammad Elki, masih mengenai perekonomian pada masa Megawati Soekarno Putri. Kepemimpinan Presiden Megawati dimulai pada 23 Juli 2001. Program pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri adalah privatisasi BUMN, pengelolaan hutang luar negeri, dan usaha kecil menengah. Bank Indonesia menetapkan sasaran inflasi indeks harga konsumen di luar dampak kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan. Sementara itu, dampak kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan diperkirakan dapat menimbulkan tambahan inflasi sebesar 2 hingga 2,5% di atas sasaran tersebut. Secara keseluruhan, tekanan inflasi pada 2001 diperkirakan berasal dari dampak kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan. Ini meningkat sisi permintaan agregat dan ekspektasi inflasi masyarakat yang terkait dengan dampak kebijakan pemerintahan tersebut. Memasuki tahun 2002, perekonomian tumbuh 3,7%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih belum didukung oleh struktur yang seimbang. Perekonomian masih bertumpu pada konsumsi, sementara investasi dan ekspor masih belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Pada tahun Fitria Dewi, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai tentang perekonomian Indonesia saat masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Meski naik turun pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono sangat relatif stabil. Pertumbuhan Indonesia cukup gembira di awal pemerintahannya, yakni 5,69% pada tahun 2005. Di tahun 2006, pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit melambat jadi 5,5%. Di tahun berikutnya, ekonomi Indonesia tambah di atas 6%, tepatnya 6,35%. Lalu di tahun 2008, pertumbuhan ekonomi masih di atas 6%, meskipun turun tipis angka 6,01%. Saat itu, impor di Indonesia terbilang tertinggi. Pada 2009, di akhir periode pertama sekaligus awal kedua kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, ekonomi Indonesia tumbuh melambat di angka 4,63%. Perlambatan tersebut merupakan dampak kritis finansial global yang tak hanya dirasakan di Indonesia, tetapi juga dirasakan di negara lain. Pada tahun itu, Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga yang membuat harga komoditas global naik. Meski begitu, Indonesia masih bisa mempertahankan perekonomiannya walaupun terlambat.
kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono adalah mengurangi subsidi negara Indonesia atau menaiki harga bahan bakar minyak yang disebut BBM. Sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya, Alia Chandra Devi, akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Yang kedua, hukum. Masalah-masalah hukum yang mulai dihadapi SBY terkait dengan bencana alam maupun bencana akibat kesalahan manusia yang terjadi pada awal pemerintahnya. Kemudian juga mulai muncul masalah kedaulatan negara dan hukum internasional yang terkait dengan kasus intervensi beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Singapura. Kasus-kasus yang dialami warga negara di luar negeri ternyata sampai saat ini masih terus terjadi, baik yang menyangkut tindakan pidana kekerasan, penganiayaan, sampai pembunuhan, maupun yang menyangkut masalah ketenaga kerjaan. Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Yang ketiga, ekonomi. Kondisi perekonomian pada masa pemerintah SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010, seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang tahun 2008 hingga 2009. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 5,56% di tahun 2010. Dan meningkat menjadi 6-6,5% pada tahun 2011. Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang negara. Yang keempat, pendidikan. Kebijakan dalam bidang pendidikan diterapkan oleh kepemimpinan SBY. Beberapa di antaranya adalah meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari keseluruhan APBN, meneruskan dan mengaktifkan program rehabilitas gedung sekolah yang sudah dimulai pada periode 2004 sampai 2009, sehingga terbangun fasilitas pendidikan yang memadai dan bermutu, serta penggunaan teknologi informatika dalam proses pengajaran yang akan menunjang proses belajar dan mengajar agar lebih efektif dan berkualitas. Demikian penjelasan perekonomian pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helma Laila Putri. Di sini saya akan menjelaskan perekonomian Indonesia pada pemerintahan Jokowi. Pada pemerintahannya, sebagai Presiden Jokowi memiliki konsep kerja nyata dengan melakukan nawacita 9 harapan untuk negara. Nawacita tersebut antara lain: 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Dari nawacita tersebut dapat diwakilkan beberapa kebijakan-kebijakan yang mungkin mewakili dari 9 cita-cita tersebut, yakni kebijakan-kebijakan dalam bidang politik, ekonomi, dan kesehatan atau pendidikan. Di antaranya, ekonomi, subsidi bahan bakar minyak. Penetapan batas-batas bagi barang-barang pokok adalah penting demi melindungi masyarakat kecil. Selain itu, standarisasi harga merupakan isu yang perlu diperhatikan pemerintah. B. Investasi satu pintu. 1. Kami melihat bahwa transparansi dan koordinasi dari sistem satu pintu perlu untuk diperhatikan lebih lanjut. A. Transparansi informasi kepada masyarakat dan pelaku bisnis terhadap investasi yang tersedia. B. Koordinasi antara kementerian penting demi memuluskan kebijakan tersebut. 2. Sosialisasi kebijakan satu pintu terhadap masyarakat luas penting.
3. Kebijakan satu pintu untuk terus dilanjutkan oleh pemerintah karena hal tersebut dapat memudahkan masyarakat dan investor. 1. Penyelenggaraan dan pembenahan BPJS Kesehatan perlu dilakukan melalui kejelasan dalam proses pembuatan kartu dan mekanisme berobat. Hal ini penting agar setiap bagian masyarakat mendapatkan pelayanan yang adil, maksimal, dan terbaik. 2. Proses pembayaran BPJS dari pemerintah kepada rumah sakit yang bekerja sama dengan pemerintah perlu dilakukan tepat waktu. 3. Peningkatan jumlah dokter yang ditempatkan di daerah tertular, tertinggal, dan terdalam perlu dilakukan agar masyarakat yang ada di daerah juga mendapatkan pelayanan yang sama dengan perkotaan. 4. Meningkatkan infrastruktur kesehatan seperti rumah sakit dan tenaga kesehatan perlu dilakukan dengan peningkatan alokasi APBN terhadap isu tersebut. Dalam bidang kesehatan, Presiden Jokowi mengeluarkan Kartu Indonesia Sehat atau KIS, yang dimana kartu ini diperuntukkan untuk warga yang kurang mampu dalam membiayai perobatan kesehatan. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang perekonomian Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. 4. Pendidikan dan revolusi mental. Terkait dengan kebijakan pendidikan, kami menyarankan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru, agar proses transfer ilmu dapat berjalan dengan baik dan tanpa beban ekonomi yang berlebih kepada guru. Penyeragaman sistem ujian dari Sabang sampai Merauke perlu dilakukan dengan hati-hati, agar kesenjangan tiap daerah dapat diatasi sehingga tiap daerah dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan pengiriman tenaga ahli dari pusat ke daerah, demi menciptakan standar yang sama bagi setiap masyarakat Indonesia terhadap pendidikan. Kami percaya bahwa pendidikan merupakan jawaban atas setiap permasalahan manusia. Pemberian akses pendidikan kepada setiap masyarakat secara adil dan merata perlu untuk dilakukan pemerintah. Dalam bidang pendidikan, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar atau KIP untuk anak Indonesia yang putus sekolah dan kurang mampu dalam masalah keuangan. Dampak ekonomi wabah COVID-19 di Indonesia. Tak hanya dari segi kesehatan, wabah COVID-19 juga berdampak pada sektor lainnya, yaitu sosial dan ekonomi. Seperti pernyataan yang dipaparkan dalam salah satu video yang diunggah di kanal YouTube oleh Nasdaq Official yang berjudul Be Careful of the Next 2 Years, yaitu pernyataan yang mengungkapkan COVID-19 tak hilang di muka bumi setidaknya selama 2 tahun, yang berdampak pada kondisi sosial yaitu kemiskinan dan kehilangan pekerjaan. Maka kedua hal tersebut bisa saja terjadi di Indonesia berdasarkan pemaparan studi. Menurut studi yang dilakukan oleh Suryadi et al. 2020 yang mendeskripsikan tingkat kemiskinan rata-rata Indonesia akan meningkat di akhir tahun 2020, sehingga peningkatan tersebut akan menyebabkan sekitar 8 juta penduduk mengalami kemiskinan baru akibat wabah ini. Data estimasi ini didapatkan berdasarkan data Susenas bulan Maret dan September 2019. Selain itu, terdapat data tingkat kemiskinan pada tahun 2006 dan 2007 untuk melihat pola yang ada. Karena di tahun tersebut terjadi lonjakan kemiskinan dikarenakannya naiknya harga minyak dunia, sehingga dideskripsikan akhir tahun nanti tingkat kemiskinan rata-rata Indonesia akan mencapai 9,7%, yang sebelumnya pada September 2019 mencapai 9,22%. Prediksi peningkatan presentasi kemiskinan juga berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi menurun 1%, maka setidaknya akan menambah sekitar 1,4% presentasi kemiskinan. Di sini saya akan menjelaskan perekonomian Indonesia pada masa Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala. Perekonomian Indonesia di 5 tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo jauh dari janji yang diiming-imingkan pada masa kampanye Pilpres 2014. Alih-alih mencapai pertumbuhan 7%, ekonomi Indonesia justru mentok di kisaran 5%. Tahun lalu, di akhir periode pertama pemerintah Jokowi, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru mengalami perlambatan dan hanya bertumbuh sebesar 5,02%. Di samping melesetnya dari target APBN 2019 yang dipatok sebesar 5,2%, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun lalu juga yang terburuk dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Ia mengatakan perlambatan pertumbuhan ekonomi adalah hal yang sulit terelakkan di tengah gejolak perekonomian global yang meliputi perang dagang hingga konflik geopolitik.
Jika menilik data BPS, hampir seluruh indikator perekonomian Indonesia di tahun lalu memang mengalami perlambatan. Konsumsi rumah tangga yang menjadi motor utama pergerakan perekonomian cuma bisa bertumbuh 5,04% pada tahun lalu atau lebih rendah dibandingkan 2018 yang tercatat 5,05%. Sektor manufaktur yang jadi penyumbang terbesar dalam struktur PDB Indonesia juga cuma bertumbuh sebesar 3,8%. Pembentukan modal tetap bruto atau PMTB yang merupakan indikator investasi hanya mampu tumbuh 4,45%. Keadaan ini anjlok jika dibandingkan tahun 2018 yang mampu bertumbuh 6,67%. Melesetnya pertumbuhan ekonomi dari target 5,2% juga disebabkan oleh penurunan ekspor dan impor yang cukup dalam. Ekspor dan impor terkontraksi masing-masing sebesar 0,39% dan 8,05%. Sekian penyampaian materi dari kami tentang perekonomian Indonesia. Semoga materi yang telah kami sampaikan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Jika ada pertanyaan, boleh langsung ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.